Dalam cerita sejarah, Pangeran Jimbun alias Raden Patah, anak dari selir Dewi Kian dari Raja Brawijaya V, memiliki keinginan agar Sang Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Berbagai upaya telah dilakukan oleh ulama dan keluarga untuk mencapai hal tersebut, namun semuanya gagal. Namun, Raden Patah tidak menyerah dan mencari solusi. Untungnya, Raden Patah memiliki penasihat di Keraton Demak Bintoro, yaitu Sunan Kalijaga, yang memiliki karomah yang luar biasa. Sunan Kalijaga merupakan menantu dari Sunan Ampel karena menikahi Dewi Hafsyah, putri Sunan Ampel dengan Dewi Candrawati. Dalam konteks ini, Sunan Kalijaga juga masih memiliki hubungan darah dengan Sang Prabu Brawijaya V. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga diutus untuk memberikan pencerahan mengenai agama Islam kepada Brawijaya V. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan bahasa metafora, simbolis, dan pelambang saat berinteraksi dengan Prabu Brawijaya V. Dia mengaitkan konsep syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat dengan hubungan suami istri. Tujuan dari pendekatan ini bukanlah untuk menghina agama Islam, melainkan sebagai strategi agar Prabu Brawijaya V bersedia mengucapkan dua kalimat syahadat, karena syahadat adalah prinsip utama dalam agama Islam. Selain itu, karomah Sunan Kalijaga dan kedua penasihat Brawijaya V, Sabda Palon dan Naya Genggong, yang memiliki kesaktian, membuat prajurit siluman menjadi tidak berdaya di hadapan Sunan Kalijaga. Kemudian, Prabu Brawijaya V mengungkapkan keinginannya untuk memeluk Islam kepada Sunan Kalijaga. "Ngger Kalijaga, sebelum aku memeluk agama Islam, tolonglah potong rambutku ini," kata Brawijaya kepada Sunan Kalijaga. Melihat permintaan itu, Sunan Kalijaga memastikan niat Prabu Majapahit tersebut dengan menjawab, "Wahai Gusti Prabu, jika Gusti Prabu meminta rambutnya dipotong, maka haruslah memiliki niat yang tulus baik secara lahir maupun batin untuk mengucapkan kalimat syahadat. Jika niat Gusti Prabu hanya pada tingkat lahiriah, maka memotong rambut Gusti Prabu tidak akan memberikan efek yang diharapkan," ujar Kalijaga. "Karena Prabu Brawijaya V dikenal sebagai Raja Majapahit yang memiliki kekuatan spiritual, kamu masih belum percaya padaku, Ngger Said. Percayalah, aku benar-benar telah lahir dan batin berniat memeluk agama Islam," ujar Prabu Brawijaya. Akhirnya, Sunan Kalijaga berhasil mencukur rambut Prabu Brawijaya V. Setelah itu, Sang Prabu mandi besar sebagai tanda kesungguhan dalam memeluk Islam. Sunan Kalijaga membimbing Prabu Brawijaya V untuk mengucapkan kalimat syahadat, yang menandakan bahwa Sang Prabu benar-benar telah memeluk agama Islam. Meskipun masuknya Islam ke dalam hati Prabu Brawijaya V di depan Sunan Kalijaga menimbulkan kemurkaan Sabda Palon dan Naya Genggong, kedua penasihat spiritual tersebut tidak berdaya di hadapan Sunan Kalijaga. Keduanya kemudian pergi sambil mengutuk bahwa mereka akan kembali menguasai tanah Jawa 500 tahun kemudian. Setelah kepergian Sabda Palon dan Naya Genggong, Prabu Brawijaya V benar-benar menjalankan ajaran Islam yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan spiritualnya, Sang Prabu bahkan dikatakan mengalami moksa di Gunung Lawu, yaitu meninggalkan tubuhnya secara spiritual. Demikian cerita singkat mualafnya Brawijaya V.